thank you buat yang udah datang untuk join di IG Live. Ini pemanasan ya untuk nungguin sambil besok kita mulai live streamingnya yang lebih detail. Jadi sekarang pemanasan. Nah, udah datang nih. Koneksi gimana koneksi? Koneksinya kurang Aman? oke deh kayaknya nih. Udah Kurang belum? oke? Udah. Udah. Ya udah. Nah. Gimana? Kabarnya? Oke. Nah, Alhamdulillah baik. Ini udah lumayan banyak ini yang join nih. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah join. Mungkin kita nggak akan lama-lama untuk live hari ini. Mungkin sekitaran 30 menit ya. Kurang lebih sekitaran 20 menit pertama akan coba kita mulai dengan diskusi singkat, ringan lah, santai-santai aja ngobrol-ngobrol. Lalu 10 menit terakhir coba tanya jawab. Buat teman-teman nanti yang mau tanya jawab, bisa masukin pertanyaannya langsung aja di komen. Mungkin ada pertanyaan yang masih ganjel terhadap apa yang coba kita obrolin nanti gitu. Udah mulai ada tuh. Iya, saya pengen banget ke OSI. Insya Allah nanti akan berangkat ke OSI. Tapi jangan sekarang karena belum boleh ya. Pak Ruli, ya, ayo kita kaos yuk. Oke, Gi, gimana? Apa kabar nih? Baik, apa kabar Dan? Alhamdulillah baik juga. Jadi kasus terakhir di Melbourne berapa nih? Kan banyak banget tuh Victoria. Kasus terakhir berapa ya? Kalau nggak salah udah seribuan ya? 1000. Kalau nggak salah kemarin itu seminggu yang lalu gue lihat 800-an. Terus kemarin Oke. dengar-dengar udah seribuan. Oh, berarti masih naik terus ya di Melbourne ya? Oh, udah turun sih sebenarnya. Kurvanya udah turun. Cuman, aduh, I'm not sure about number ya. Ntar gue salah ini lagi. Oh. Sembuh sih Karena banyak di juga. di South Australia itu udah beberapa hari terakhir udah zero cases yang kasus barunya. Oh, di sini belum tahu. Apalagi gue tinggal di Clayton. Salah satu rumah sakit Oke. yang paling, kan, Monash Hmm. Hospital Hmm. yang paling banyak menerima pasien COVID-19. Jadi gue nggak tahu tuh. Lumayan deket sih lokasinya ke rumah gue. Oh, nah ini buat teman-teman sekalian ya untuk informasi si Kak Anggi ini. Sorry ya, saya nyebut ke dia ini logo-logo aja biar lebih santai ya. Jadi si Kak Anggi ini Itu lebih atau saya sebutnya Anggi aja. Dia itu ya. di Deakin University. Nah, lokasinya itu ada di Melbourne. Tapi Melbourne-nya itu bukan di CBD-nya, Anggi ya. Melbourne-nya dia di Clayton ya. Ya, Ya, di lebih dekat ke Clayton. Monash University. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian ada yang berminat untuk daftar ke Monash Uni karena mereka punya Hmm. cabang di Caulfield sama Monash sama Clayton. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa bantu menjawab. Tapi kalau tentang Deakin University mungkin ya lebih banyak pengetahuannya daripada Monash karena memang sekolahnya di sana, Pak. Iya, bener banget, bener banget. Paling nggak kalian bakal dapet insight lah tentang Melbourne tuh gimana. Karena nih buat informasi aja nih, Gi. Kemarin tuh kan di Waminar ya, banyak banget yang pengen ke Melbourne. Oh iya, Gitu. Jadi mungkin kita coba aja ya ulik-ulik tentang Melbourne ya untuk pemanasan IG kita hari ini ya. boleh. Nah, jadi tuh kalau di South Australia itu kan terakhir kan kasusnya ya untuk kumulatifnya tuh ada 400-an nih. Nah, tapi yang udah new casesnya alhamdulillah udah zero dan mudah-mudahan sih gua doain di Melbourne juga cepet ya untuk lebih turun lagi dan mudah-mudahan nol gitu nanti cases barunya. Iya, amin. Kalau di Nah, tuh. eh, ini kebetulan lagi baca website government untuk Mm-mm. terakhir beritanya kan yang paling banyak
kasus COVID ini di New South Wales, 2.976 kasus. Terus yang kedua di Melbourne, 1.336 kasus. Yang ketiga di Queensland, 1.024 kasus. Baru Western Australia dulu, 546. Dan baru South Australia 438 gitu. Jadi lumayan banyak sih Melbourne ini, karena menurut gue lu aja ya lebih santai, soalnya kan masih pada muda juga nih yang pada nonton. Iyalah. Iya, menurut gue tuh Melbourne kan multicultural banget, terus juga banyak orang yang datang hilir mudik gitu loh, datang dari luar sama ke Melbourne dan keluar dari Melbourne. Jadi dengan melihat traffic yang segitu padatnya, kemungkinan besar untuk COVID-19 masuk dan terpapar ke orang-orang ya lebih besar gitu. Benar. Dan untuk informasi nih buat teman-teman ya, dan lu juga nih Gi, sebenarnya tuh gue sama keluarga ya, itu udah ada rencana untuk di bulan Juni ini itu pengen ke Melbourne, pengen ke Mount Buller, ketemu salju lah gitu. Oh gitu. Pengen ke, tapi kalau kondisi kayak gini kayaknya, waduh, ngeri-ngeri juga kan gitu. Dan buat teman-teman juga informasi, di Australia itu cuma ada beberapa lokasi ya yang ada saljunya nih ya. Salah satunya tuh di Melbourne, di Mount Buller. Ya, di Melbourne ada Mount Dandenong, Mount Donabuang, Mount Buller, aduh banyak banget, sampai bingung gue. Pokoknya kalau nggak salah ada 6 spot, ada Falls Creek juga, yang diantara New South Wales sama Melbourne itu adalah gunung-gunung punya yang dapat salju di situ, yang turun saljunya. Jadi kalau misalnya mau main salju di Australia, datanglah ke Melbourne. Welcome to Melbourne. Iya, dan buat teman-teman ya yang suka shopping, cocok banget ke Melbourne ini ya. Iya, karena Melbourne itu, aduh, kalau shopping pas banget nanya sama gue. Karena gue tahu banget yang paling bagus harganya sama barang-barangnya. Untuk yang nggak terlalu up to date tapi harganya sangat sangat oke lah di kantong mahasiswa, ya silakan teman-teman datang ke Melbourne CBD, ada di FO itu outlet. Terus kalau misalnya Black Friday atau apa kita bilangnya Boxing Day. Boxing Day. Tanggal 26 Desember ya, hanya 1 hari. Nanti kalian bisa mendapati banyak dan orang-orang untuk masuk satu store. Misalnya kayak yang paling diburu itu kan Nike, Adidas dan lain-lain sport ini ya, sport label kayak 2XU dan lain-lain. Itu jadi murah banget, harganya bukan 50% lagi, tapi ada yang 50% plus 20% dan lain-lain. Nah, selain di DFO yang di CBD itu, teman-teman juga bisa belanja langsung ke mall-mall. Ada banyak mall-mall yang punya diskon tersendiri khusus gitu. Jadi kita nggak bisa tahu apakah toko yang misalnya toko Nike di Emporium, ada salah satu mall di Melbourne namanya Emporium, itu bisa sama diskonnya sama yang di DFO gitu. Jadi Melbourne ini salah satu tempat yang dipilih banyak orang Indonesia untuk belanja, terutama mama-mamanya teman-teman aku yang selalu antar. Gitu. Iya, jadi memang benar sih yang dibilang sama orang-orang. Sebenarnya tuh dua ya tujuan di Australia itu. Yang pertama itu Sydney sama Melbourne. Itu top apa ya? Top big city di Australia itu gitu. Makanya dan gue juga sebenarnya kemarin tuh udah rencana banyak banget deh mau beli oleh-oleh sekalian jalan-jalan ke Melbourne kan. Cuman kalau kondisi kayak gini ya belum tahu nanti gimana kejadiannya. Teman-teman juga bisa coba googling ya. Kalau misalnya di kota di Australia itu salah satunya tuh Melbourne itu kota yang dibilang most livable city yang dia. Iya,
Jadi Melbourne itu termasuk mostly global city karena kita punya banyak banget festival dan alhamdulillah government di sini tuh baik banget, sangat-sangat ramah, building social inclusivity-nya itu tinggi sekali. Jadi kalian bakalan ngerasa kalian langsung part of the city meskipun datangnya dari luar negara ini, dan meskipun kalian pelajar international student ataupun lagi datang ke sini untuk visit, kalian nggak bakalan ngerasa bahwa ini negara orang lain karena dalam contoh misalnya acara-acara festival yang ada setiap minggu itu kan selain gratis kita bisa belajar tentang budayanya, tentang makanan negara itu, terus juga lagu-lagunya, bahkan orang-orang yang datang misalnya kayak di festival itu ada satu perempatan besar yang akan ditutup selama kadang 3 hari, kadang 2 hari. Jadi kita bisa ngobrol langsung sama orang Greece-nya, terus nanya-nanya, terus langsung lihat baju-baju adatnya mereka kayak gimana, tariannya kayak gimana, nyanyinya gimana. Betul aku nari, jadi aku senang banget ngelihat tarian-tarian dari beda-beda negara gitu. Nah, festival ini salah satu yang bikin Melbourne sebagai global city in the world. Selain yang tadi fashion sama festival, banyak juga peseni-peseni atau pekerja seni yang ada di Melbourne yang apa namanya bisa show secara free dan kita bisa nonton secara free juga gitu. Jadi well-being-nya menurut gue di sini benar-benar diperhatikan untuk masyarakat oleh government. Iya, bener banget. Ada kesamaan nih ternyata antara Melbourne sama di South Australia atau di Adelaide. Di Adelaide itu atau di South Australia sampai di plat nomornya gitu ya, plat nomor mobilnya itu tulisannya State Festival. Jadi memang Oh iya. kayaknya itu South Australia itu memang memang banyak banget festival. Hampir setiap bulan itu ada festival. Dan buat teman-teman ketahuin, hampir di semua state di Australia, kalau ngadain festival itu kebanyakan gratis. Dan mereka ngadain di public space. Jadi kalian bisa dapat hiburan tuh yang gratis gitu. Jadi nggak perlu kalian bayar duit. Itu banyak banget yang gratis-gratis. Yang bayar ada, tapi yang gratis juga banyak. Dan itu bagus-bagus. Jadi kalian tuh bisa tetap balance ya antara belajar sama senang-senang gitu. Dimanapun kalian pilih kotanya. Banyak banget Iya, festival yang gratis. benar banget. Tapi bukan hanya festival sih, kalau seandainya kalian belajar di sini, di Melbourne ya, salah satu contohnya. Kalau misalnya kalian bete atau penat dari belajar, kalian bisa mengunjungi banyak tempat yang gratisan juga. Misalnya kayak museum, galeri, kesenian, galeri, apa ya, art gallery. Terus juga ada juga tempat-tempat kayak park yang bisa kalian datengin, tapi nggak bayar sama sekali. Jadi kalian bisa cuman uh, aku sih seringnya lebih ke ngegelar kain terus tiduran sambil baca buku sambil ya, tapi itu jadi salah satu pilihan dan yang bakalan dikangenin sih kalau saya kuliah gitu. Iya, bener banget. Betul udah kayak bule banget, Gi. Ada tempat yang terbuka, langsung berjemur gitu kan. Tempat terbuka, Iya gelar dong. tikar. Salah satu Oh sih iya, kan kita lagi Hari Kartini kan ya, jadi sama Hari Kartini buat kalian. Salah satunya karena aku benar-benar concern sama women empowerment. Jadi bukan cuma women tapi misalnya datang ke negara lain, jangan malu, jangan takut, nggak usah nggak usah resistance duluan sama kultur terbaru karena uh, let it flow aja, biarin diri kalian terekspos dengan kultur-kultur baru karena itu adalah salah satu yang bisa mengembangkan kalian. Ada hal yang bisa kasih positive impact ataupun negative impact. Kalau negative impact menurutku ya kita sama-sama tahu nggak usah diikutin, tapi kalau misalnya itu positif buat kalian, nggak, kenapa enggak gitu. Kayak misalnya di sini sangat concern kan ya, di Australia sih di mana aja, tentang lingkungan, buang sampah, terus juga caring sama orang lain, misalnya ada orang tua mau nyebrang kita kasih duluan, terus juga selalu say hi sama orang lain, senyum, say hello, greetings, good morning, how are you, kayak gitu. Itu udah jadi salah satu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya
di um, di negara-negara lain aku nggak tahu ya, kayak waktu itu sih pernah di US atau di Eropa juga juga kayak gitu gitu, tergantung bagaimana kita membiarkan diri kita terekspos dengan kultur lain gitu, termasuk yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita lagi bete terus penat sama belajar di library mulu, ya udah bawa aja kain terus ke park, langsung gelar baca buku di situ, kalau bisa belajar di situ aja gitu. Chill out ya. Mungkin aja nanti ketemu gebetan bule kan yang kita nggak tahu kan. Iya, nggak juga sih. Lebih banyak sih teman-teman baru ya. Oh, terus dan Eh, tips yang lain, kalau misalnya kalian di Melbourne, sih ya, jualan Melbourne banget nih. Kalau kalian di Melbourne itu iyalah nggak ada apa-apa. meet up, banyak banget meet up group. Dan salah satu cara untuk aku masuk ke social organizations atau teman-teman lain ya, itu melalui meet up. Nah, meet up, kalau meet up group itu kan ketika kita install di handphone, kita bisa pilih sesuai dengan interest kita. Kayak misalnya kalau gue kan senangnya nari, music, festival, gitu-gitu. Nanti kita pilih sport. Nah, pas udah ada ketemu-ketemunya nih sama orang-orang ini, nanti kita bakalan bisa tahu deh, kebanyakan gue malah bisa belajar tentang diri gue, who I really am, ketika gue masuk ke dalam grup-grup baru yang temanya berbeda. Dan ternyata tuh ketika di tema ini gue nggak terlalu brave. Misalnya contohnya waktu itu gue masuk ke meet up group tentang belajar bahasa baru dari negara-negara yang berbeda, all the world deh pokoknya. Jadi kita nanti pas datang sign up terus ditanya kamu mau belajar bahasa apa dan kamu bisa bahasa apa. Jadi in exchange nanti gue ngajarin orang lain, gue bisa belajar dari itu. Terus di situ gue nggak banyak ngomong, padahal kan gue ceria banget ya as you see, gue selalu ngomong dan selalu di situ gue benar-benar pendiam dan malu dan nggak ngerti nih mesti ngomong apa karena kayaknya grupnya aduh bukan gue banget, tapi ketika ngomongin politik grupnya ngomongin karena HI ya, jadi interestnya pas banget, jadi kayak yang datang, oh hai Andi, saya sekarang tadi didikan tentang HI gini-gini, jadi lebih percaya diri gitu. Nah, jadi dengan seperti itu juga buat meet up group, gue bisa lebih banyak lagi jaringan-jaringan gue gitu untuk your career pastinya. Wah, ini bagus banget nih kayak ini pembahasan meet up ya. Ini kayaknya kita simpen buat besok, Gi. Karena tema besok kan cocok nih untuk how to expand your international network kan. Nanti kita bahas besok lagi untuk meet up ya. Karena kita sekarang kebahas yang santai-santai aja. Nah, baik lagi nih Yes, ke Melbourne nih, Gi ya. Ke Melbourne. Eh Sebelumnya nih saya juga terima kasih buat yang udah join. Udah banyak banget yang join tadi. Udah banyak yang ngasih love juga. Thank you banget kalian. The best deh. ada yang bilang minta di save nih dan katanya soalnya nggak sempat Iya, buat mau. iya, iya. Nanti akan kita save. Walaupun sebenarnya ini live pertama saya ya, seumur hidup di Instagram. Jadi saya belum tahu nih caranya nge-save gimana. Mungkin nanti akan Pas ada lo di end akhir ya, nih, kayak yang live story. Ah, pas lo end story-nya nanti ada pilihan lo mau share atau welcome to Instagram karena kan. iya, karena jujur aja, gue tuh baru mulai Instagram itu aktifnya di bulan-bulan ini gitu. Karena untuk penuhi nazar gue sebenarnya Gi, untuk bagi-bagi informasi tentang Australia Awards. Sebelumnya itu Instagram gue tuh Instagram jualan tadinya. Instagram Oh gitu. jualan, bukan Instagram untuk sosialisasi bukan, tapi untuk Instagram jualan, akun gue yang lain gitu. Hmm. Jadi sekarang karena memang gue ada misi untuk menuhin nazar gue, makanya gue aktifin lagi Instagram gue sekarang gitu. Di profil yang ini, profil yang satu lagi itu untuk dagang, bukan yang ini. Gitu. Nah, jadi tadi thank you ya sarannya, nanti setelah edit live gue akan save dan mungkin akan stay di story gue untuk waktu sehari mungkin ya. Iya. Nah, oke oke. Nah, balik lagi deh untuk masalah Melbourne. Banyak yang nanya kemarin tuh yang belum kejawab juga. Kira-kira nih kalau untuk di Melbourne kan banyak yang bilang semakin hype kotanya, semakin mahal dong biaya hidupnya. Nah, itu kalau kalau yang lo rasain gimana? Bener nggak sih stigma itu?
Benar. Benar. Benar, karena gue kan udah beberapa kali ke visit ke Adelaide ya, visit lo waktu itu, Hmm. terus visit Sydney, visit Queensland juga, ke Brisbane. Kalau Melbourne, tinggal pas doang nih Pak sama Darwin yang belum. Kalau Melbourne, menurut gue lumayan mahal. Ya. Gue nggak mau bilang terlalu mahal juga, karena um, kalau pas gue ke Adelaide itu jauh banget harganya, beda beda satu porsi makan aja bedanya lumayan lah gitu untuk saving, apalagi kalau bisa tinggal di Adelaide dan bisa ngehemat kan, jadi bisa lebih banyak lagi yang di save. Tapi kalau di Melbourne harga makannya sama harga apa transportasi ya, karena kan gue naiknya MRT sama MRT Itu lagi di Jakarta. MRT tram emang Jakarta tram sama train gitu. Itu harganya emang beda banget sama sama di Adelaide, tapi pas ke sini itu lebih mahal lagi Pak ternyata. Jadi Hmm. ukuran gue itu melihat living cost mahal itu dari transportasi. Kalau misalnya transportasi setiap hari kita harganya mahal dan jarak tempuhnya lebih sedikit, berarti which is itu mahal banget berat buat tinggal gitu. Kalau di Melbourne untuk tadi kan gue udah sebutin makan ya, Hmm. pasokan makanan itu emang mahal, tapi ada beberapa tempat yang kalau kalian bisa dapetin tempat-tempat yang oke, itu harganya jauh lebih murah. Kayak contohnya misalnya di sini kasih bocoran ya, ada namanya pasar Springvale. Itu pertama kali gue nemuin di Melbourne, pasar seperti Tanah Abang, di mana Hmm. itu pasarnya tuh pasar basah, terus lo bisa belanja apa aja gitu yang bisa bergaining dan bisa berinteraksi antara penjual dan lo gitu. Jadi kalau misalnya tahu tempat-tempat yang emang jualannya sedikit lebih murah daripada tempat yang lain ya eh, lumayan bisa menghemat, tapi Pak memang itu lebih mahal daripada negara daripada state lain gitu. Nah, kalau lo bilang lebih mahal, kan kita pakai ukuran angka nih ceritanya. Dengan uang saku atau stipend dari AAS untuk single, itu kira-kira masih bisa saving nggak? Untuk Single ya, single. single Hmm. tergantung orangnya siapa. Saya kan Sehedon-hedonnya single, orang. Hedon, misal orangnya hedon. saya kan single mother ya. Di sini saya bawa anak Nah. saya satu. Jadi saya satu satu stipend satu beasiswa untuk berdua hidupnya. Karena saya bisa hemat, alhamdulillah saya masih bisa nabung dan masih bisa ada dua pos tabungan yang harus dibedain. Itu beda lagi sih nanti obrolannya ya untuk rencana kehidupan lebih panjang. Tapi kalau untuk managing keuangan, karena repot sama makanan dan emang selalu diet juga olahraganya, jadi makanannya nggak terlalu heboh. Satu itu alhamdulillah jadinya gampang nyarinya. Kalau buah kan di sini lumayan ya Pak ya, kayak satu apel yang satu kotak gini isinya kalau nggak salah 6 atau 5 lah, 6 ya, 6 sekitar 6 itu bisa $5. Jadi kalau tiap hari kita malam sama paginya makan buah, berarti kan itu satu satu kotak itu bisa dimakan bisa 2 hari 3 hari gitu. Baru yang lainnya bisa beli nasi atau beli yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya tetap mau cari Asian groceries atau Asian food kayak tempe, tahu gitu, emang pasti mahal sih di tadi itu aku bilang harus bisa membuka diri dan biarkan kalian terekspos dengan kultur, itu benefitnya adalah kalian bisa terbiasa dengan makanan yang baru, cobain, jangan selalu bilang kalau aku nggak belum makan kalau belum makan. Itu kalau bisa, kalau mau menghemat ini kuncinya.
Jadi kalau misalnya makan nasinya siang aja atau siangnya makan spaghetti atau pasta dan lain-lain, pagi malamnya makan buah, jadi sehat tapi hemat gitu. Nggak cocok sama gue, Nggi. Oh, lu masih penganut nasi ya? Yoi. Nah, kalau Ah, misalnya nih kita persentasekan, kan ada biaya untuk akomodasi, ada biaya untuk transport, biaya untuk makan. Nah, itu yang paling berat di mana kalau di Melbourne? Apakah akomodasinya itu mahal banget kah? hmm. Sebelum gue jawab, gue mau ngasih tahu ke teman-teman kalau mau nanya tolong langsung ditulis aja ya. Ini kan ada yang bilang bang mau nanya, tolong tulis aja pertanyaannya nanti kita follow up. Um, Ya, benar. Kalau untuk pos-pos pengeluaran yang paling banyak di akomodasi, karena proporsinya itu seperempat dari stipend ya, harga akomodasi di sini untuk sebulan, all in. Kebetulan saya nggak tinggal di CBD, kalau tinggal di CBD itu bisa setengah dari stipend buat bayar ini doang, bayar rent doang. Tapi kalau setelah akomodasi yang paling besar lainnya adalah makan. Tapi kalau makan itu kan masih bisa ditekan untuk next month-nya ya, maksudnya untuk buat disimpan untuk next month. Jadi ya pinter-pinternya aja deh. Tapi kalau transportasi itu nggak bisa sih kalau misalnya kalian banyak muter-muter kemana-mananya, lebih baik sih pakai yang apa namanya beli paketan itu loh yang bulanan. Kalau nggak salah bayarnya di sini sebulan itu gue 20 setiap 28 hari harganya $75 gitu. Wow. Iya Pak, mahal lumayan kan. Tapi dengan itu nanti kalian tram ya gratis aja udah, karena kan udah bayar 30 hari. Dan jangan salah di sini itu kan tertib banget di Melbourne ya. Jadi setiap pagi, nggak setiap pagi, setiap hari itu selalu ada officer transport yang bakalan ngecek kartu kalian di tap apa enggak. Jadi kalau jangan sampai kalian kena ya kalau lagi nggak nge-tap, karena fine-nya itu bisa $120 satu kali. Terus juga nggak boleh nyebrang sembarangan. Kalau misalnya kalian ketahuan nyebrang tanpa mengikuti rambu lalu lintasnya, kalian bisa kena. Kalau nggak salah waktu itu temen gue kena $100 gara-gara nyebrang doang gitu. Pokoknya hati-hati dan harus care sama other people gitu. Oh, oke. Berarti tadi lo bilang seperempat dari stipend ya. Sedangkan kan kalau di gua ini, gua unit 2 kamar ya. Unit 2 kamar itu harganya sebulan nih. Sebulan itu $1.100. Karena kan gue per 2 minggu bayar 200, per 2 minggu gue bayar 550. Berarti gue per 1 bulan bayar 1.100. Sedangkan kan stipend kita kan 2.300 sebulan. Berarti gue 50% Nah, tuh. iya, Bapak 50% karena Bapak berkeluarga. Kalau gue kan satu rumah 2 kamar, gue share house juga. Jadi gue dapat satu kamar. Satu kamar Oh, gue oke. gitu. Ibaratnya ngekos dan tanggung jawab lebih Oh, sedikit. Apa namanya? bener-bener. Kos kan nempel sama Bapak. Jadi kalau misalnya mau cabut, udah nggak usah mikirin rumah lagi untuk serah terimanya. Gitu, Pak. Bener-bener. Nih juga ada yang nanya nih buat informasi. Jadi tuh kalau AAS itu bedanya dengan LPDP, kita sama rata dikasih stipendnya. Kalian mau pilih kota mana aja, semua dapat stipendnya sama, yaitu $2.300 kurang lebih. Alias kalian ditransfer per 2 minggu sekali itu sekitar 1.150 per 2 minggu. Nanti 2 minggu berikutnya dapat lagi 1.150. Itu sama di semua kota di Australia itu sama. Entah kalian pilih Sydney kah yang mahal atau kalian pilih di South Australia yang murah, sama dapatnya. Dan itulah alasan kenapa saya pilih Adelaide kemarin. Nah, kalau lo kenapa Oh, kemarin pilih Adelaide? pilih Melbourne. Karena Pilih Melbourne, sorry, pilih Melbourne.
pilih Melbourne karena gue kan lahir dan besar di Jakarta, Pak. I'm a city girl. Bakalan bisa hidup di Canberra yang kotanya sangat-sangat sepi dan gak ada apa-apanya. Queensland itu aduh nggak metro banget deh, Pak. Kalau Adelaide juga waktu itu gue udah mikir mau milih Adelaide, tapi dibanding Melbourne, Melbourne lebih maju, maksudnya lebih metro, lebih banyak hal yang bisa dilakukan di Melbourne itu. Kalau kalian emang anaknya tukang main kayak gue, banyak banget yang bisa dilakuin. Jadi banyak tempat buat dengerin musik. Gue sekarang akhirnya semenjak gue di Melbourne, gue jadi suka lagu-lagu salsa, lagu-lagu Latin. Karena di sini tuh banyak banget Latin festival, Latin kafe, terus juga banyak kelas-kelas band untuk salsa, tango, bachata dan lain-lain. Tempatnya gitu. Kalau misalnya kalian orangnya emang suka main, tapi banyak juga sih Pak yang pendiam, yang nggak suka keributan. Nah, itu lebih bagus di ANU tuh hidupnya, di Canberra. Cakep dah. Oh iya. Gue belum pernah sih ke Canberra ya, belum pernah Canberra. Tapi katanya si temen gue tuh ada ya, nggak perlu gue sebut merek lah ya. Katanya banyak kan kanguru dibandingin orang di sana. Gue nggak tahu itu bener atau enggak. Jadi sebelum dapat long term scholarship ini kan gue dapat short course scholarship dari Australia Awards juga. Kebetulan emang berapa kali kerjasama sama kedutaan Australia di Indonesia, jadi lumayan dekat hubungannya. Dan waktu itu gue dapat short course scholarship untuk women leadership. Jadi waktu itu gue peserta termuda, ada yang lainnya istri wali kota, rektor, pokoknya ibu-ibu keren deh pokoknya. Nah, salah satu kota yang kita tuju waktu itu kan sekolahnya emang di Melbourne ya, di Deakin. Itulah kenapa pilih Deakin, gara-gara waktu short course melihat kayak gini, sistem belajarnya kayak gini, guru-gurunya, dosennya, wow sangat-sangat intensif gitu. Terus ambience belajarnya tuh bagus. Jadi kenapa gue milih Deakin ya mungkin karena ada attachment yang udah terbuat sebelum gue pilih, sebelum gue apply ke long term scholarship itu. Nah, kita waktu itu datang ke Canberra, salah satu yang kita tuju tempatnya untuk program kita di scholarship. Pas datang ke ANU visit, main aja sama temen, pas dilihat, wow, kampusnya megah banget. Terus sekolahannya, orang-orangnya itu akademiknya tuh keren-keren banget. Dan bahkan ada sekolah khusus untuk Asia Pasifik tadi. Tapi pas ditanya-tanya, dilihat-lihat, tutup jam 5. Terus nggak ada tuh yang kafe-kafe yang tutupnya late atau tutupnya malam gitu. Terus lebih banyak bush. Jadi kalian bisa ngeliat kanguru di taman-taman gitu. Terus karena di sana pusat pemerintahan, jadi bisa ngeliat parlemen, house. Ya jalan-jalannya juga banyak departemen, government department yang emang kantornya di sana. Jadi banyak kan khusus untuk keluarga sih di situ enak Pak. Kalau untuk hidup terus orangnya kayak saya begini nggak bisa diem, bagusan di Melbourne aja deh. Gitu. Nah, bener banget tuh. Jadi dasar kalian pilih kota itu sebenarnya balik lagi ke sifat kalian ya. Ada yang suka dengan keramaian, atau kayak saya nih, saya kan memang besar lahir di Jakarta ya. Saya udah bosen dengan kebisingan yang ada di Jakarta gitu. Jadi saya memang pengen agak nyari yang layback. Nah, Adelaide itu di tengah-tengah. Dibilang penuh atau sesak juga enggak, dibilang sepi banget juga enggak. Jadi di tengah-tengah. Nah, kalau Melbourne itu buat kalian yang orang Jakarta atau orang kota yang nggak tahan dengan keheningan atau dengan kesunyian, itu nggak tahan tuh. Nah, itu kalian mendingan ke sana aja, ke Melbourne atau ke Sydney. Dan gue pengen nanya juga, Nggi, di sana itu kotanya kalau di Melbourne, itu sampai malam nggak sih buka restoran atau buka tempat makan atau mall gitu? Kalau mall, Senin sampai Kamis buka sampai jam 5 sore. Lalu
Jumat, Sabtu, Minggu mereka buka sampai jam 9 malam. Kalau kafe, kalau tempat-tempat nongkrong, ada satu daerah yang isinya tuh jalan itu semua isinya kayak pub, bar, kafe, resto, tempat-tempat nongkrong lah ya. Namanya Fitzroy. Itu bisa sampai pagi kok, sampai sampai pagi itu masih ada yang buka malahan gitu. Jadi em, banyak tempat-tempat yang bukanya sampai sampai pagi gitu di sini. Terus juga eh, salah satu perbedaannya di Bali sama Indonesia ya, kalau restoran, maksudnya kalau gimana ya? Kalau hotel di Indonesia itu kan fungsinya buat tinggal ya. Kalau di atau buat restoran. Kalau di sini kalau namanya hotel itu kalau hanya untuk restoran atau buat apa buat minum-minum gitu, buat bar atau buat ini. Uh, Maksudnya bukan berarti hotel hotel buat penginapan. Emang hotel itu buat penginapan, tapi banyak tempat makan atau bar atau resto gitu di sini pakai nama dengan kata-kata hotel apa gitu. Yang bikin bingung kan. Jadi, kok nih hotel ini nggak ada tempat penginapannya ya, lucu ya gitu. Itu yang gue pelajarin di sini. Nggak tahu di Adelaide gimana nih? Oh, mirip, mirip, mirip banget kok, Nggi. Ternyata tuh gue pikir kalau di Melbourne atau di Sydney itu sampai malam ya mau dibuka. Karena kalau di Adelaide itu jam 5 juga udah tutup sebenarnya mall. Kecuali beberapa store kayak Kmart, Coles itu bisa sampai jam 9. Kalau misalnya di hari Rabu ya sayang ya? Oh hari Kamis. So hari Kamis itu late night shopping sampai jam 9. Semua itu buka sampai jam 9 di hari Sabtu. Tapi kalau di hari weekend itu hampir semuanya tutup jam 5 gitu. Sedangkan kalau di hari weekdays sampai jam 7 tuh kadang-kadang masih ada yang buka gitu. Tergantung store-nya sih sebenarnya. Oke. Okay. Iya, Ini ada mungkin yang nanya nih, Gi. ya. Nih si Mood Maulism bisa tahu kondisi kota gimana tuh cari infonya di mana ya Kak? Saya udah searching baik di web university-nya atau di luar website tapi nggak memuaskan jawabannya. Ada info nggak Gi? Jadi waktu sebelum memutuskan apakah gue mau ke Melbourne atau enggak, kan ada tuh hari dimana kita diberikan kesempatan untuk mempelajari kampus-kampus. Nah, kampus videonya di YouTube tentang live-nya. Nah, nanti kalian bisa ngeliat kalau live-nya di kampus ini sesuai nggak dengan apa yang kalian cari. Karena kan ketika kita belajar, kita nggak cuma mau cuma kan, pasti kan kita mau mempelajari kulturnya, terekspos dengan networknya, terus apa yang kita bisa bawa pulang juga setelah kita kuliah gitu. Jadi ketika belajar ngeliat YouTube, ketika itu juga gue membuka websitenya, terus juga nanya-nanya sama orang-orang alumni sana atau orang-orang yang pernah ke sana, misalnya kayak waktu itu kan gue antara dua pilihannya antara Queensland, Melbourne sama Adelaide. Adelaide waktu itu pilihan ketiga. Terus gue nanya banyak sama orang-orang alumni gitu. Terus melihat juga YouTube-nya, misalnya waktu itu gue pengen lihat University of Flinders ya, itu kayak gimana, nanti gue tinggalnya kayak gimana ya di sana. Terus ngelihat YouTube tentang apa live in Adelaide gitu, terus banyak juga kok yang udah pada bikin tentang bagaimana hidup di Melbourne misalnya, atau di Adelaide atau di Canberra gitu. Bisa sih dipelajarin lewat YouTube atau googling atau nanya-nanya sama alumni atau nanya sama kita. Bisa nanya aja, nggak apa-apa selama nggak mengganggu dan nggak nerorin ya. Benar-benar. Satu lagi mungkin tambahin Gi. Kadang-kadang setiap kampus itu punya sosial media account. Misalnya kayak Flinders itu mereka punya akun Instagram. Itu sering ngejelasin kok tentang kondisi South Australia. Atau satu lagi akun pemerintahnya negara bagian tersendiri. Contoh di South Australia itu ada akunnya South Australia. Itu bisa kalian lihat-lihat lagi kondisi tentang geografi negaranya, mulai dari tempat hiburan, mulai dari
tempat yang bisa dikunjungin, lalu bagaimana pemerintahannya, itu bisa kalian lihat di Instagramnya masing-masing state, biasanya ada kok di situ. Dan tadi benar ya, Iya, saya atau awardee-awardee lainnya itu pasti dijamin nggak akan keberatan untuk ditanyain tentang kondisi kehidupan di masing-masing kota gitu. Saya pun juga dulu nanya-nanya sama teman-teman saya yang udah jadi alumni, karena dari mereka itulah kita bisa tahu langsung kondisinya gitu kan, sangat. gitu. Terus ada juga tadi nanyain tuh, Yang bisa nggak bilang sih nih, kalau misalnya kita masak sendiri di rumah? oh iya bisa dong. Kan kita milih, makanya pilihnya rumah atau flat ya, atau apa, unit, Unit. apartemen. Tapi semuanya bisa kok. Karena kan ada dapurnya. Tapi biasanya kalau misalnya kita masak yang terlalu bau, kayak misalnya terasi itu digoreng, ya atau ikan asin, hati-hati aja karena ganggu hak orang lain. Nanti bisa dilaporin polisi, dilaporin terus kita mana kena masalah. Paling di sini Bener-bener. masak-masak terlalu bau gitu ya, nggak terlalu menusuk. Terus masalah culture shock nih, pernah ngalamin nggak? Cultural shock, pernah nggak ya? Karena gue udah apa, maksudnya bukan mau sombong, apa udah sering keluar. Jadi gue bingung gue ngerasain cultural shocknya apa ya di sini. Eh kayak apa ya? Karena kalau gue maksudnya kangen sama keluarga, orang tua juga udah meninggal. Terus kalau bingung, jauh beda sama negara-negara yang udah datangin kayak Eropa atau Amerika atau Asian countries ya. Tapi oh mungkin lebih ke ini kali ya. Culture shocknya lebih ke pendidikannya. Karena basically gue waktu itu kan kerja 10 tahun kerja dulu setelah S1, baru lanjut S2. Nah, kultur gue bekerja mencapai target sama kultur gue belajar untuk menyesuaikan dengan schedule. Nah, itu beda karena cara penulisan yang dilakukan di kerjaan, kan biasanya gue kalau kerja bikin proposal, report, dan lain-lain, itu sangat jauh beda dengan akademik. Akademik itu harus hati-hati dengan citation, sumber-sumber yang kamu reference, terus juga kalau misalnya reference juga nggak boleh ambil sepenuhnya 100% dengan kata-kata yang kita ambil dari bukunya, itu harus keluar dengan bahasa kita. Itu lumayan cultural shock ya buat gue, karena menyesuaikan dengan keadaan dan kultur yang dimana gue sebelumnya bekerja jadi belajar, dan belajarnya pun belajar di luar negeri dengan sistem yang berbeda, juga kemandirian yang berbeda karena semuanya kita lakuin dengan mandiri, bahkan schedule kita belajar, tempat kita mau belajar, yang penting yang mereka lo kasih tugas mereka berikan jam 5 tank hari ini misalnya, nggak bisa jam 5 lewat 3, itu udah ngurangin nilai berapa persen gitu. Iya, Mungkin lo mau bener-bener. share Kalau juga gue sih, kali shock lo. iya. Kalau gue itu memang, jujur aja nih ya, ini pengalaman pertama gue loh keluar negeri. Gue Oh tuh belum iya. pernah keluar negeri, ke Timur Leste pun gue juga belum pernah gitu. Jadi ya ini pengalaman pertama gue, dan gue tuh termasuk tipikal orang yang nggak kuat dingin ya. Gue tuh di Indonesia, di Jakarta, kalau pakai AC, gue tuh selalu 23 paling dingin. Dan lo bayangin, pas kita nyampe pertama kali itu kan lagi winter tuh. Winter, dan itu winter pertama gue. Itu suhunya terdingin yang pernah gue alamin di Adelaide itu 0 derajat. -1 juga pernah, -1, -2 tuh pernah. Dan itu gue berapa lapis ya? Satu, dua, tiga. Tiga lapis, pakai kupluk, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, double kaos kakinya. Itu bener-bener apa ya, tersiksa gue tuh pertama kali winter di sini. Dan tuh lagi puasa kondisinya, dan makin aja yang paling gue nggak suka tuh kalau mandi pagi itu, waduh, lagi dingin mandi pagi, aduh nggak banget deh pokoknya. Ya, Dan ternyata tapi banyak loh orang bule yang nggak mandi di sini. iya sih, banyak yang nggak mandi. Bahkan ada yang mereka cuma sekali sehari mandinya, atau sekali seminggu. Kayak kata-kata katanya. Tapi kalau kita enggak kan. Kan ada faktor iman, Pak.
Kebersihan sebagai Iya, tips. walaupun pakai air panas kan. Ya, sebenarnya bagus kalau misalnya lagi dingin itu kita mandiin air panas karena badan kita suhunya jadi hangat gitu. Jadi Eh, lebih lebih nggak kedinginan lagi. Tapi bahkan kalau misalnya di Melbourne, terutama tempat yang gue tempatin ini, Clayton tuh lebih dingin dibandingin tempat dia kalau dibandingin CBD ya, karena kita kan dekat sama gunung. Terus juga kalau winter di sini dinginnya ya dingin banget. Misalnya berapa, cuman Gi? tulisannya misalnya cuma 13 atau Ah, say pernah tuh winter kita tulisannya 2 ya, Agustus akhir Pak biasanya. Peak winter tuh hmm, pasti pasti akhir Agustus. Misalnya tulisannya 2 derajat, tapi feels like-nya -1, hmm. -2. Oh, jadi nggak sesuai lah sama yang kita rasain. Gitu, Canberra ya paling Pak. dingin ya. Canberra ya paling Canberra, dingin. iya. Nanti ngobrol deh Ya. sama si Om itu ya. Nanti biar dia sendiri yang nanti yang share gimana di Canberra. Iya tuh asik juga, nanti mungkin gue collab sama dia deh. Gimana Iya, pengalamannya dia menaklukkan kanguru di sana? iya dong. Apakah dia udah pernah nyium palanya ular? Kan kalau udah dicium palanya ular, ular di sini kan Oh tempat tadi tinggal sekali itu bener. sama Tadi hewan Gi ada pertanyaan juga. Gi, bagus tuh Gi pertanyaannya. Gimana pengalaman lo sebagai seorang ibu dan juga sekaligus student? Terus gimana cara ngatasin kesulitannya? Wow, itu agak berat sih jawabnya. Tapi semua nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita tetap fokus sama goal kita, maka akan ya pokoknya bisa seimbang deh kalau misalnya kita bisa fokus sama apa yang kita pengenin. Jadi kalau misalnya kalau gue sendiri sisi awal adalah gue belajar dan bawa anak juga karena pengen anak juga belajar gitu. Jadi anaknya juga diberi pengertian bahwa kita sama-sama ingin belajar, sama-sama apa harus bisa capai sesuatu gitu. Nah, waktu-waktu yang kita punya sekarang ini kesempatan yang banyak orang inginkan. Jadi jangan sampai gagal atau jangan sampai kita cuman mengusahakan yang ya udahlah gitu. Tapi usahakan yang sebisa mungkin sehingga hasilnya juga lebih baik gitu. Terus kalau misalnya ada waktu kosong ya bisa jalan sama anak, kalau enggak ya lebih banyak sih nggak jalan-jalan. Karena kan anak kan suka ada waktu liburnya tuh, kalau nunggu dia libur aja baru bisa jalan. Tapi kalau misalnya kayak weekend nggak bisa jalan-jalan jauh, paling cuman ya pergi-pergi ke mall gitu. Maksudnya ini jalan-jalan explore Melbourne ya Pak, kayak misalnya ke Mount Buller, um, ke Geelong gitu-gitu, ke melihat tempat-tempat lain di selain di CBD gitu Wah, Pak. cakep. Bener-bener bener. Emang kalau menurut gue juga, justru kalau kita punya anak, jangan ditinggal di Indonesia. Justru emang harus dibawa. Kan ini tempat mereka buat belajar juga. Keluar dari zona nyaman kan. Biar mereka juga bisa Iya, beradaptasi gitu. Sama dunia yang belum pernah mereka rasain sebelumnya. iya, dan bagus untuk anak adalah kita bisa membuat mata mereka melek tentang kultur orang lain, bahwa ada orang lain di bumi ini yang hidup dengan mereka, ada orang lain yang beragama lain hidup dengan mereka juga, orang lain yang berbeda bahasanya hidup dengan mereka. Anak gue jadi sekarang selain bahasa Inggrisnya lebih bagus, lebih fluent, lebih ya you know lah, anak-anak kecil kan lebih gampang belajarnya. Sekarang bahasa lain juga, bahasa 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 temennya, misalnya temennya dari Vietnam, dari Filipina, jadi mereka saling belajar tentang bahasa. Terus selain language exchange, anak gue juga lebih mandiri ya, karena sebelum gue meninggal dia, jadi baru pertama dia masuk, dia datang ke Melbourne, gue instill values dulu, apa aja values gue, misalnya mama kalau belajar biasanya sampai jam segini, dan mama biasanya belajarnya seminggu kebanyakan di di library atau di mana gitu kan, atau di sekolah di kampus gitu. Jadi eh, anak tuh udah tahu dulu bahwa situasinya ibu gue seperti ini gitu. Jadi
ngerti. Nah, akhirnya anak gue juga sekarang mandiri sendiri udah bisa, terus masak sendiri udah bisa gitu, udah tahu cara menggunakan transportasi, udah tahu pokoknya yang paling penting anak tuh dikasih tahu bahwa nomor HP kita, nomor HP ibunya apa harus diingetin. Jadi kalau misalnya HP hilang, dia dalam keadaan sendiri susah, dia tahu hubungin siapa. Yang kedua, dia tahu caranya pulang naik angkot gimana gitu. Terus yang Naik ketiga, angkot, naik ojek online. maksudnya naik tram gitu. Dan terus yang ketiga nomor-nomor emergency Pak, kayak misalnya jalan sendiri ada orang yang menyeramkan atau mencurigakan, langsung telepon 000 3 kali, kasih tahu report aja gitu Oke, Pak Tri. ini teman-teman, si Anggi nggak punya banyak waktu karena ada yang harus kerjain lagi sore ini. Sini udah sore nih di sini. Udah jam berapa nih Gi Iya, sekarang Gi di sana? sekarang Udah kalau udah di Adelaide jam 4, 4:30 kita di sini, beda setengah setengah jam 5. ya. Gimana mau tanyaan nggak satu lagi dari teman-teman? Satu aja ya Satu lagi deh ya. sebelum kita tutup. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya juga, ya udah kita tutup sekarang aja. Kita tunggu ya sampai 1 menit deh. 1 menit ya kita tunggu ya. Dari gue dulu deh Iya, Gi. Kan tadi udah ya. kita bahas ya tentang apa, mulai dari biaya hidup, mulai dari mengurus anak. Nah, sekarang lo ngerasa nggak ada penyesalan lo milih kampus yang bukan Big Eight, Kampus yang apa Pak? yang bukan Big Eight? Oh, kalau gue gini Pak, pilihannya ada dua. Mau jadi ikan kecil di kolam yang sangat besar atau mau jadi ikan besar di kolam yang kecil. Kalau misalnya kita strateginya mikir pendidikan ini untuk karir kita ke depan, ya pilihlah yang terbaik untuk karir ke depan gitu. Kalau misalnya lebih senang di menjadi ikan kecil di kolam besar, benefitnya apa untuk ke depan ya di strateginya. Kalau misalnya dia senang menjadi ikan besar di kolam kecil, diatur juga strateginya. Gitu sih Pak. Jadi pilihan sih itu, dan gue nggak benar-benar mementingkan untuk masuk ke Big Eight University, karena buat gue lebih baik gue jadi ikan besar di kolam kecil, karena dengan begitu itu bisa elevate my career in the future gitu. Ya, masing-masing orang punya preferensi yang berbeda mungkin dia. Mungkin kalau Ya, teman ini buat tips saja nih, tips buat teman-teman ya, tips tambahan bonus nih dari kita. Kalau menurut saya pribadi, kalau kalian belum punya atau kalian pengen berkarir yang melompat setelah pulang dari Australia di Indonesia, kalau kalian ngerasa masih single dan pengen melompat karir, itu mungkin ngambil kampus yang Big Eight itu bisa worth it banget gitu. Karena kan kalian bisa masukin ke CV kan. Nanti kalian apply lagi di perusahaan yang baru, kalian menunjukkan bahwa saya ini alumni kampus terbaik 8 besar di Australia nih. Nah, tapi kalau kayak saya kan PNS ya, itu nggak dilihat nih kalau di tempat saya, kamu kampusnya di mana, Big Eight atau enggak, itu nggak dilihat. Nah, yang penting kamu bisa belajar dengan baik, mencapai ilmu yang kamu pengen, ya udah nggak masalah. Nah, saya pikir ya udahlah, saya nggak perlu dong nyari-nyari kampus yang Big Eight gitu. Lagi pula saya juga bawa keluarga. Kalau bawa keluarga, otomatis konsentrasi kan kepecah nih, ya kan, ngurusin anak, ada yang diurusin lagi, dipikirin lagi. Sedangkan kalau di kampus Big Eight itu biasanya sangat demanding gitu. Nilainya harus sekian, terus metode belajarnya juga mungkin lebih apa ya, lebih demanding, tugas-tugasnya segala macam. Kalau saya rasakan sih di kampus saya sekarang ya ini udah cocok banget dengan kondisi saya yang bawa keluarga gitu. Jadi masih fleksibilitasnya tuh bisa diatur banget deh kalau di tempat saya di Flinders. Kalau di lo gimana Gi? kalau di gue, Dikin kan punya sistem belajarnya trimester, bukan semester seperti kampus-kampus lainnya ya. Oh, oke. Trimester 3 bulan doang. Jadi, Catur wulan, catur wulan. iya catur bulan. Uh, jadi dia
kita belajarnya singkat banget. Sebenarnya kita belajar 4 trimester itu hanya cukup 1 tahun, tapi karena kita tengah trimester atau di antara trimester lainnya gitu. Nggak terlalu signifikan sih Pak ininya, apa namanya, untuk karir sih kalau gue, karena gue di NGO ya, jadi yang akan apa mendorong karir gue lebih ke bukan karena kampusnya, tapi karena bagaimana sepak terjang gue di academy world gitu. Misalnya kayak jadi pembicara di beberapa seminar di Australia, mewakili kampus, itu sangat baik untuk mendorong karir gue. Jadi ya lebih ke situ sih fokusnya kalau gue untuk karena kan masing-masing orang beda-beda ini ya, dan tujuan untuk sekolahnya gitu. Balik lagi ke masing-masing. Benar. Sip, satu lagi pertanyaan tadi terakhir tuh ya dari teman kita. Katanya tolong dong disebutin positifnya Melbourne. Apa yang lo paling suka dari Melbourne? Yang paling lo suka? Melbourne itu tempatnya banyak banget yang bisa dikunjungin, yang bisa dipelajarin, yang bisa di apa ya, yang bisa kita explore. Jadi Melbourne itu kan geographically ocean di bawah, terus ke atas tuh udah gunung ya. Jadi kita bisa dapet dua hal yang beda. Kalau misalnya lagi pengen ke gunung ya ke atas gitu. Terus kalau mau cari yang waterfall ya bisa ada juga gitu. Terus kita juga punya apa namanya, aduh Pak, itu loh yang kayak di yang batu-batu gitu loh, lupa. Nanti gue liatin dulu ya, nanti gue share deh hari Sabtu. Itu kita punya tebing-tebing itulah gitu, yang bagus banget. Kita nggak usah ke Amerika lagi, udah di sini aja juga udah dapet itu. Terus beda-beda musim di sini bagus banget ininya, pemandangannya. Di autumn kita bisa ke apa namanya, bukan bush sih, kayak hutan lindung gitu yang warna pohonnya beda. Terus bisa pantai, di sini banyak banget pantai yang bisa nongkrong kalau di summer. Itu yang paling gue suka dari Melbourne. Tapi untuk daily-nya gue suka banget karena Melbourne itu nggak jauh beda dengan kehidupan yang ada di Jakarta. Mau makan, nyobain makanan apa aja ada di sini restorannya. Terus juga suka ada festival-festival tiap minggu yang gratisan, terus bisa bawa anak, terus juga option-option untuk anak tuh banyak banget dan ramah anak di sini. Kemudian banyak festival musik. Kebetulan gue suka musik yang nggak common ya sama orang-orang, dan di sini banyak festivalnya, jadi lebih seneng gitu, karena akhirnya gue nggak usah dari Jakarta harus terbang kemana dulu untuk hadir di acara itu, tapi bisa langsung datang aja. Oke. Ya itu sih sama udah ya, orang-orangnya. kita tutup aja ya. Yes. See you udah ya, tutup aja dulu ya. Sampai ketemu besok.